Orang Arkadia dikeluarkan dari bunker dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Jaha, Abby, Bellamy, Griff, dan Ken ada di hadapan semua orang Arkadia. Jaha menyudutkan Bellamy bahwa 3 dari 4 orangnya akan mati malam ini dan menganggap bahwa keputusan yang diambil Bellamy telah salah. Adegan berlanjut saat Raven mengabarkan kesembuhan otaknya dan ia berencana melakukan proses yang sama untuk menyembuhkan Abby. Ken yang mendengar itu lalu penasaran apa yang kedua orang itu bicarakan. Di sisi lain, Jaha dan Griff mendiskusikan mengenai kursi yang tersisa karena personil penting yang harus ikut di dalamnya. Jaha masih saja tidak terima dengan keputusan mereka yang harus berbagi tempat bersama 12 klan lain dan terpaksa membuang 300 lebih personelnya dari bunker. Meskipun Jaha ingin merebut paksa bunker itu dengan perang, namun Ken dan yang lain terus menahan Jaha bahwa peperangan tidak akan memperbaiki keadaan. Bellamy lalu mengalihkan obrolan mereka untuk menjadi volunteer menjemput Raven yang disusul oleh Griff. Ken menjanjikan tempat untuk keduanya setelah mereka kembali. Abby membantu Griff bersiap untuk keluar menyelamatkan Raven bersama Bellamy. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya punya waktu 23 jam sebelum gelombang kematian datang dan itu artinya mereka harus memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Tak lama, Murphy dan Emory datang bergabung bersama mereka untuk menjemput Raven dengan harapan mereka bisa mendapat tempat di bunker. Singkat cerita, mereka keluar dari kuil itu. Saat Bellamy menanyakan rencana Murphy ikut menjemput Raven, rupanya Murphy merasa tidak punya peluang bertahan di bunker itu dan berniat pergi ke bunker mercusuar. Sementara itu, Ken menjelaskan bahwa hasil dari rapat tertutup menyatakan Skycrew hanya memiliki 100 kursi sama seperti klan yang lain karena bunker itu hanya mampu menampung 1.200 orang selama 5 tahun ke depan. Hardy menanyakan keberadaan Nila yang bukan anggota Skycrew. Beberapa orang terlihat mendukung Hardy, membuatnya lalu mengusir paksa Nila dari sana. Nila untungnya bisa melawan dan melumpuhkannya. Tak lama Octavia datang dan menolong Nila serta menjamin tempat untuk Nila. Nila memaklumi ketakutan mereka dan mengatakan bahwa ia tidak akan melupakan apa yang Octavia lakukan untuknya. Indra kemudian datang dan mengajak Octavia berbicara. Ia mengungkapkan khawatirannya jika Skycrew tidak bisa menentukan 100 perwakilannya untuk hidup di bunker. Indra mengatakan bahwa seluruh keputusan ada di Octavia karena ialah pemenangnya. Octavia menyangga dan menjelaskan bahwa ia hanya bersembunyi serta dibantu oleh Ilian dan Rohan. Indra mengatakan bahwa seorang pemimpin pun tidak bergerak sendirian. Di jalan, Emory mengatakan kepada Murphy bahwa ia senang merasa aman seolah ia mempunyai rumah. Murphy mengatakan bahwa rumah Emory adalah bersama Murphy. Di ruang kemudi, Bellamy menanyakan apa motivasi Griff ikut menyelamatkan Raven. Setelah kemarin Griff terlihat baik-baik saja meninggalkan Octavia dan Clan di luar. Saat tengah berbincang, mendadak seorang melompat ke depan Rover dan membuat Bellamy membanting setir. Bellamy lalu keluar untuk mengeceknya, namun beberapa orang berusaha menjarah Rover itu. 3 orang terlihat menuju belakang Rover membuat Murphy segera pasang badan untuk melindungi Mori. Akhirnya semua orang turun tangan untuk mengatasi para penjara yang rupanya menginginkan pakaian mereka. Saat keadaan semakin kacau, seorang penunggang kuda datang memanah satu persatu orang yang menyerang tim Bellamy. Ia mendekati mereka dan membunuh satu persatu orang itu. Setelah selesai, ia membuka cadarnya dan rupanya dia adalah Echo. Echo mengatakan bahwa ia mengetahui bunker Murphy dan Emory, jadi ia berharap mereka akan membalas budi dengan menyelamatkannya. Namun Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa sampai di pulau itu kecuali punya tumpangan lain. Di ruang utama bunker, Miller baru saja memasukkan namanya ke mangkuk undian yang diawasi oleh Ken dan Abby. David kemudian masuk dan menuliskan nama anaknya, Miller, agar anaknya mendapat kesempatan yang kedua. Setelah David keluar, Ken menunda untuk meneruskan penulisan nama itu dan menenangkan Abby yang merasa bersalah setelah membuka pintu bunker membuat Skycrew akhirnya harus berbagi dengan 12 klan.
Ken mengatakan bahwa Abby melakukan sesuatu yang benar. Untuk menembus kesalahannya itu, Abby memutuskan untuk merelakan tempatnya untuk diisi orang lain. Di luar, Hardy menghampiri Jaha untuk menitipkan Ethan anaknya. Jaha malah mempengaruhi Hardy untuk membantunya menyelamatkan semua Sky Crew dengan meminta Hardy membuat Grounder membuka pintu kembali dan Jaha akan mengurus sisanya. Kembali ke tim Bellamy yang akhirnya memberikan pakaian anti radiasi mereka ke Echo. Bellamy berusaha mengontak Monty yang barangkali bisa membantunya. Benar saja, Monty dan Harper berada 2 km dari Police dan sepakat memberi tumpangan mereka untuk menyelamatkan Raven. Sayangnya, segel helm pakaian Emory rusak membuatnya terpapar radiasi. Sementara mereka tidak membawa peralatan apapun termasuk pakaian ekstra setelah satu pakaian mereka diberikan kepada Echo. Namun Murphy memaksa Echo untuk melepaskan pakaian itu karena Echo tidak mungkin berbaik hati menolong mereka tanpa mempunyai niat untuk menyerang mereka saat mereka lengah. Akhirnya Griff merelakan helmnya untuk dipakai Emory sekaligus menguji Nightblood yang ada dalam badannya. Meskipun Bellamy khawatir dan berusaha menahannya, namun tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Emory. Monty kembali menghubungi Bellamy untuk menanyakan posisi Bellamy. Bellamy memberitahukan posisinya dan meminta agar Monty mengemudi dengan cepat. Griff melihat jam dan menyadari waktunya semakin menipis. Mereka khawatir tidak bisa menyelamatkan Raven tepat waktu. Bellamy mengatakan bahwa jika Nightblood Griff berhasil, mereka bisa menyelamatkan semua orang jika Abby bisa membuat semua orang menjadi Nightblood. Tak lama, Monty datang bersama Harper. Harper segera mengambil pakaian anti radiasi untuk dikenakan Griff karena khawatir Griff akan terpapar. Mereka semua lalu segera masuk ke dalam rover. Mendadak, Griff batuk darah mengindikasikan bahwa Nightblood tidak berhasil menangkal radiasi. Monty lalu meminta Griff untuk memakai pakaian radiasi yang sebelumnya ia buat untuk Jasper agar mereka bisa pergi ke pulau itu. Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi ke pulau, namun Griff tetap menginginkan mereka ke pulau dan menyelamatkan Raven. Di dalam bunker, Ken sudah memulai undiannya dan satu persatu nama telah disebutkan. Ned Miller dipanggil, namun ia mengatakan bahwa jika David tidak dipanggil maka ia tidak akan ikut ke dalam bunker. Saat tengah membacakan nama, Ken melihat Jaha pergi meninggalkan ruang itu. Ia lalu meminta Jackson untuk menggantikannya sementara ia akan mengikuti Jaha. Setelah Ken pergi mengikuti Jaha, Hardy maju untuk mempengaruhi Sky Crew yang tengah menanti undian. Hardy mengatakan bahwa Jaha punya rencana lebih baik untuk menyelamatkan semua orang dan mereka hanya perlu mengikuti arahan Hardy. Meskipun Abby berusaha menahan Hardy, namun Hardy tetap pada keputusannya dan membanting mangkuk berisi undian. Ken berhasil menemui Jaha yang tengah mengambil gas bius. Ia berencana mengambil alih makanan yang dikuasai Grounder agar mereka bisa menguasai bunker. Ken menahan Jaha dan mengatakan bahwa ia tidak bisa berhasil ke bagian makanan walaupun menggunakan gas bius itu. Sementara itu, Indra bersama beberapa pengawal menemukan semua senjata Sky Crew dan mengambil alih seluruh senjata itu. Indra mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan hanya menunggu perintah dari Octavia saja. Ken masih berusaha membujuk Jaha bahwa jika mereka bertarung justru akan membuat korban jatuh lebih banyak. Ken terus membujuk Jaha meskipun Jaha tidak mengubah keputusannya sedikitpun. Sementara itu, para Grounder sudah membagi senapan-senapan Sky Crew sebagai senjata baru dan mulai berjalan teratur menuju Sky Crew. Ken mengatakan bahwa Jaha menemukan bunker itu saat tidak ada Grounder yang percaya dengannya, dan kini momen untuk Jaha membuktikan bahwa ia berhasil menyelamatkan 1100 Grounder. Di luar, semua Sky Crew bersuara untuk melawan Grounder. Jaha menanyakan kepada Ken bagaimana mereka akan menghentikan orang-orang yang ingin bertarung itu. Saat Octavia dan Indra bersama kawanannya datang menghampiri Sky Crew, mereka melihat semua orang tergeletak tak sadarkan diri kecuali Jaha dan Ken. Ken mengatakan kepada Jaha bahwa mereka telah memilih 100 orang, yaitu 100 nama yang telah Griff tulis. Jaha sepakat lalu bergegas mengambil list itu. Adegan selanjutnya memperlihatkan para Grounder yang menggotong anggota Sky Crew yang akan masuk ke dalam bunker yang diarahkan oleh Ken.
Ken terlihat menghampiri Abby dan meminta maaf kepadanya yang masih tak sadarkan diri. Crowder itu membawa Hardy namun tidak dengan anaknya. Jaha lalu menggendong Ethan. Beralih ke Raven yang tengah duduk sendirian sambil memantau waktu yang tersisa sebelum gelombang kematian datang. Tiba-tiba Bellamy dan 6 orang lainnya masuk ke laboratorium. Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Raven. Raven mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk kembali ke bunker. Griff lalu mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali melainkan akan naik ke angkasa. Raven lalu menyadari bahwa idenya adalah kembali keluar angkasa. Griff lalu mengatakan bahwa mereka tidak punya bahan bakar untuk kembali turun. Dan Harper mengatakan bahwa itu adalah masalah untuk 5 tahun ke depan. Raven kembali menanyakan bagaimana cara mereka hidup. Griff menjelaskan bahwa ada pembersih air dan peternakan ganggang yang bisa kembali dikembangkan. Raven kembali bertanya mengenai pasokan oksigen. Monty menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Murphy mengenai bunker mercusuar, mereka bisa menemukan oksigenator di sana yang bisa mereka ambil dan mereka manfaatkan. Kemungkinan kesalahan dalam hal itu bisa membuat mereka mati, dan sama halnya jika mereka bertahan di sana mereka juga akan mati. Bellamy lalu menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Raven untuk membawa mereka ke angkasa dengan roket yang ada. Raven pun setuju dengan ide mereka. Dibuka dengan adegan mengharukan di mana Bellamy dan Octavia saling berkomunikasi dan Bellamy mengabarkan rencananya kembali keluar angkasa kepada Octavia. Octavia mengatakan bahwa ia tidak merasa pantas menjadi pemimpin hanya karena memenangkan pertarungan yang seharusnya adalah Bellamy atau Griff yang memimpin. Bellamy meyakinkan Octavia bahwa Octavia tidak hanya memenangkan pertarungan melainkan juga memberi harapan kepada semua orang saat mereka tidak punya harapan. Octavia lalu menyatakan rasa sayangnya kepada Bellamy. Griff lalu datang dan Bellamy meminta maaf kepada Griff. Tidak bisa berpamitan dengan Abby karena radionya mati. Sementara itu, Indra menghampiri Octavia karena sudah saatnya bagi Octavia untuk memimpin 1.200 orang mengenai bagaimana untuk tidur, makan, dan hidup. Indra mengatakan bahwa itu adalah waktu bagi Octavia untuk memimpin setelah waktu bagi komandan dan api telah selesai. Indra lalu memberikan pin komandan kepada Octavia. Tak lama Octavia keluar dari ruangannya dengan mengenakan pin komandan di dahinya. Octavia memberikan pidato singkatnya sebelum suara gemuruh menghentikannya berbicara. Di laboratorium, Raven dan yang lain memantau kondisi yang terjadi di Polis di mana gelombang kematian telah datang membuat sinyal mereka juga mendadak terputus. Setelah melihat situasi itu, Raven memperkirakan bahwa ia hanya mempunyai waktu 90 menit sebelum gelombang datang menyambangi mereka. Jadi mereka harus cepat mempersiapkan segala hal yang perlu dibawa. Raven lalu mengatur waktu mundur hingga gelombang radiasi itu sampai di laboratorium. Adegan beralih saat Murphy bersama Monty berjalan menuju mercusuar untuk mengambil oksigenator di sana. Singkatnya mereka telah sampai di mercusuar dan menemukan oksigenator yang mereka cari. Monty terpaksa melepas sarung tangannya dan membiarkan tangannya terpapar radiasi demi mengambil kabel oksigenator yang juga mereka butuhkan untuk disambungkan ke DSR. Echo hanya melihat roket itu dan mendengarkan temannya yang lain bekerja di dalam roket. Emory lalu mengajak Echo untuk segera membantunya. Griff menginformasikan kepada Bellamy bahwa mereka butuh waktu 2 bulan hingga kebun ganggang mereka bisa memberi makan mereka. Ia melihat Bellamy yang tengah memperhatikan Echo membantu Emory di roket. Griff berharap naik blood akan menjadi sebuah solusi untuk mereka. Griff mengatakan bahwa tidak ada solusi untuk itu karena Abby telah melihat bayangan Griff yang tidak selamat dari radiasi sama seperti Raven yang melihat ada roket di dalam lab. Griff khawatir penglihatan ibunya itu akan menjadi kenyataan. Bellamy menenangkannya, dan Griff akan bertahan hidup bersama. Saat tengah berdiskusi, Raven yang ada di dalam roket berteriak, dan terjadi sebuah ledakan kecil membuat keduanya langsung bergegas menghampirinya. Setelah Raven mengecek kondisi roketnya, sistem pendukung hidup dan sistem komunikasi dalam roket mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, membuat Raven putus asa dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi kemana-mana.
Raven lalu turun dari roket dan menjauh. Bellamy dan yang lain menghampiri Raven untuk meminta penjelasan. Raven mengatakan bahwa mereka tidak akan mempunyai power kecuali dengan memanfaatkan sistem komunikasi yang ada pada roket. Dan dia tidak bisa mencari solusi untuk masalah itu hanya dalam waktu 53 menit. Tak lama, Raven pun menemukan solusi untuk itu, yaitu terinspirasi dari Ellie. Namun dia butuh seorang dipolis untuk membantunya. Raven lalu meminta Harper, Emory, dan Neco untuk masuk kembali ke roket, sementara ia bersama Bellamy dan Griff akan mengurus sisanya. Raven tak lupa untuk kembali mengaktifkan sistem peluncuran roket sebelum ia pergi. Adegan kembali ke Monty dan Murphy yang berhasil mendapatkan oksigenerator. Dengan oleh-oleh tangan Monty yang melepuh, mereka berdua bersama-sama membawa oksigenerator itu dengan sisa waktu 49 menit. Sayangnya di tengah jalan Monty pingsan karena radiasi. Akhirnya Murphy memilih untuk meninggalkan Monty dan membawa oksigeneratornya segera ke laboratorium. Raven membawa Griff dan Bellamy keluar lalu menjelaskan rencananya dengan menara satelit yang berjarak kurang dari 1,6 km dari laboratorium. Raven menjelaskan step-step yang harus dilakukan kepada Griff dan Bellamy sebelum akhirnya Murphy datang sendiri membawa oksigeneratornya. Murphy menjelaskan bahwa Monty dalam masalah karena tangannya terpapar dan ia pingsan di jalan. Mereka kembali membagi tugas di mana Bellamy akan kembali untuk Monty bersama Murphy, sementara Griff akan ke menara satelit sendirian dan Raven akan memasang oksigeneratornya bersama Harper. Raven mengingatkan ke semuanya agar mereka bergerak cepat. Raven mengingatkan bahwa Griff harus kembali sebelum jam di tangannya menunjukkan 10 menit, karena jika kurang dari itu Griff akan ditinggal. Raven memberikan oksigeneratornya kepada Harper dan Emory dan meminta keduanya untuk memasangnya. Ia lalu berteriak memanggil Echo yang rupanya ada di atas setelah melepaskan pakaian radiasinya dan mengoleskan cat putih perang di wajahnya. Sementara itu Murphy dan Bellamy berhasil mendapatkan Monty yang rupanya sudah sadar. Monty memeluk Murphy setelah tahu bahwa ia membawa oksigeneratornya sendirian ke laboratorium. Beralih ke Griff yang hanya mempunyai waktu 11 menit untuk menyelesaikan tugasnya dan kembali ke laboratorium. Sayangnya, Griff tidak tahu apa yang salah dengan tugasnya karena satelitnya tidak bisa selaras dan membuatnya harus melakukannya secara manual. Ia melihat waktu yang hanya tersisa 10 menit lagi dan membuatnya mengirim pesan ke Raven dan Bellamy agar mereka tidak menunggunya. Setelah Griff segera menaiki tower itu, Bellamy dan Murphy akhirnya kembali ke laboratorium membawa Monty. Dengan waktu yang tinggal 5 menit, Raven meminta semuanya mengisi tangki oksigen dan meminta mereka untuk tidak memakainya kecuali Raven sudah perintahkan. Mereka menyadari Griff belum kembali dan Raven menjelaskan bahwa Griff seharusnya sudah ada di perjalanan pulang. Bellamy lalu menanyakan Echo dan menyadari Echo tidak ada di sana. Ia segera mencari Echo. Ia melihat Echo berniat bunuh diri di lantai 2. Bellamy segera menenangkan Echo dan memberinya keyakinan bahwa ia bisa bertahan hidup bersama teman-temannya yang lain di angkasa. Tak lama Raven datang dan meminta keduanya untuk cepat karena tersisa 2 menit untuk mereka segera berangkat. Echo akhirnya mau ikut bersama Bellamy dan yang lain. Bellamy kembali menanyakan Griff dan Raven mengatakan bahwa mereka akan menunggunya selama yang mereka bisa. Dari atas menara, Griff bisa melihat bahwa gelombang kematian itu semakin dekat ke arahnya. Di laboratorium, Raven dan tim kehabisan waktu menunggu Griff. Raven lalu mengingatkan Bellamy bahwa radiasi telah mempengaruhi avionik dan mereka harus berangkat sekarang juga, atau tidak sama sekali. Bellamy mengerti lalu ia berbalik menuju roketnya. Semua teman-teman yang lain khawatir dengan Griff yang tidak bisa lagi mereka tunggu. Murphy lalu menanyakan bagaimana mereka tahu kalau Griff telah menyalakan daya di The Ark. Raven mengatakan bahwa mereka akan tahu setelah sampai di sana. Raven lalu membuka pintu dan mulai peluncuran. Dari kejauhan, Griff melihat roket yang sudah meluncur menandakan bahwa ia telah kehabisan waktu untuk ikut bersama mereka. Singkatnya, roket telah sampai di angkasa dan hampir sampai di gelanggang yang mereka tuju, namun gelanggangnya masih gelap menunjukkan bahwa Griff belum berhasil menyalakan dayanya. Raven akhirnya keluar untuk membuka pintu gelanggangnya yang akan digunakan untuk mengaitkan roketnya.
Sementara itu, Griff masih berusaha menyelesaikan tugasnya di atas menara. Ia terpaksa harus terus naik hingga pucuk menara demi menyelaraskan parabolanya. Hingga akhirnya Griff berhasil melakukan tugasnya. Sayangnya, sebelum mengirim sinyal untuk menyalakan daya, alat itu mati akibat gelombang radiasi yang semakin mendekat. Griff yang putus asa lalu membuang alat itu. Sementara itu, oksigen Raven dan yang lain terus menipis. Bellamy merasa menyesal karena telah meninggalkan Griff di bumi. Namun pada akhirnya, ia dan yang lain tetap akan mati di angkasa. Monty memanggil Bellamy dan menunjukkan bahwa Griff berhasil melakukan tugasnya karena pintu gelanggang berhasil dibuka. Griff berlari sekencang mungkin untuk kembali ke laboratorium meskipun dengan helm yang telah retak. Setelah berhasil masuk, Griff tidak bisa menghindari paparan radiasi yang sudah masuk ke tubuhnya. Ia muntah darah dan wajahnya terlihat melepuh parah. Tak lama kemudian Griff pingsan di laboratorium. Tingkat oksigen terus menipis membuat Raven harus bekerja cepat. Singkat cerita, mereka telah berhasil masuk ke stasiun DR dan bergegas menyelamatkan Raven yang kehabisan oksigen. Mereka berbagi tugas, sebagian menyelamatkan Raven dan sebagian lain memasang oksigeneratornya. Sementara mereka berbagi oksigen di sana, Bellamy dibantu oleh Monty memasang oksigenerator agar mereka semua segera bisa bernapas dengan bebas di stasiun DR. Mendadak Monty juga kehabisan oksigen, sementara pasokan oksigen yang mereka bawa sudah habis. Dengan sisa-sisa tenaganya, Monty meminta Bellamy merampungkan tugasnya. Setelah menekan saklar oksigeneratornya, Bellamy juga pingsan karena kehabisan oksigen. Tak lama oksigeneratornya bekerja menghasilkan udara, membuat satu persatu dari mereka kembali terbangun. Bellamy berada di ambang jendela dan melihat bumi yang berubah menjadi merah. Raven menghampirinya dan mengatakan bahwa Griff berhasil menyelamatkan mereka lagi. Adegan berlanjut 6 tahun 7 hari setelahnya, di mana Griff masih hidup. Ia lalu memulai harinya dengan berusaha menghubungi Bellamy. Ia mengabarkan bahwa ia sudah cukup lama sejak hari Prime Fire untuk menjaga dirinya tetap waras. Griff juga mengabarkan bumi sudah aman sejak setahun yang lalu dan menanyakan kenapa Bellamy belum juga turun. Griff juga menjelaskan bahwa bunkernya sunyi meskipun ia berusaha menggalinya, namun terlalu banyak puing di sana. Griff lalu berpesan agar Bellamy meminta Raven turun ke tempat yang hijau agar mereka bisa menemukannya. Tak lama Griff mengakhiri komunikasinya itu karena ia melihat sebuah roket turun dari angkasa. Griff memperhatikan arah roket itu agar ia bisa menyusulnya. Ia lalu bergegas ke rovernya dan membangunkan nablida kecil yang ada di dalamnya. Maddie lalu keluar dan mengatakan kepada Griff bahwa pesawatnya tidak kecil seperti yang Griff katakan. Griff lalu keluar dan meminta Maddie mengambil senapannya setelah menyadari bahwa itu bukanlah roket yang Bellamy gunakan untuk naik ke atas. Dengan senapannya, Griff memperhatikan detail pada benda itu, lalu meminta Maddie kembali ke rover untuk memindahkan rovernya dan mengisi semua senapannya. Berlatar 42 hari setelah adanya Prime Fire, Griff baru saja keluar dari lab yang sudah runtuh tak bersisa. Ia mengambil barang-barangnya dan berniat untuk pergi ke polis. Sepanjang mata memandang, hanya ada dataran pasir dengan puing-puing bangunan yang hancur tergulung gelombang kematian 42 hari yang lalu. Beruntung, ia menemukan sebuah rover yang terkubur di dalamnya yang masih bisa ia gunakan. Sampainya di sana, Griff naik ke atas puing-puing dan melihat menara polis yang sudah hancur. Adegan selanjutnya memperlihatkan Griff yang berusaha menggali bunker di bawah kuil yang kini sudah tertimbun puing-puing bangunan. Griff sendirian berusaha sekuat tenaga untuk memindahkan puing-puing itu dan berharap bisa membuka bunkernya. Ia makan dan minum seadanya dari sisa persediaannya. Di tengah usahanya menggali bunker, ia mengambil sebuah tongkat kayu yang kemudian menyebabkan puing-puing di atasnya kembali berjatuhan menutup jalan yang sudah ia bersihkan dari puing. Griff juga rupanya membagikan pengalamannya bertahan hidup dengan Bellamy melalui radionya, walaupun Bellamy mungkin tidak menerima pesan dari Griff. Griff menceritakan bahwa bertahun-tahun ia menggali bunker itu, ia tidak pernah sampai ke pintu bunker. Griff menjelaskan bahwa ia telah hidup sendirian selama 2 bulan, namun baru kali ini ia merasa kesepian. Griff terlihat menyambangi Arkadia yang kini juga telah rata dengan tanah.
Di sana Griff mencari sisa-sisa makanan dan minuman yang bisa ia kumpulkan. Namun ia malah mendapati kotak berisi barang-barang Jasper, mulai dari name tag Maya, kacamata renang Jasper, dan surat Jasper untuk Monty saat Jasper mencoba bunuh diri. Griff menangis karena teringat teman-temannya dan keluarganya di Arcadia. Griff juga mengabarkan kepada Bellamy bahwa ia sudah 2 hari tidak minum air, menandakan bahwa Griff tidak seperti hari biasanya menemukan makanan atau minuman. Adegan berlanjut saat Griff kembali mengendarai rovernya hingga berhenti di sebuah dataran yang tinggi. Dia tertidur di dalam rovernya dan saat ia terbangun, hujan turun mengguyur bumi. Griff segera keluar dan menada air hujan untuk ia minum. Setelahnya, Griff kembali melanjutkan perjalanannya. Di jalan, sesuatu jatuh di rovernya membuat Griff keluar dan mengecek benda itu. Tanpa banyak berpikir, Griff lalu memakan sesuatu itu yang rupanya ada beberapa buah yang jatuh di rovernya. Setelah selesai, Griff melihat bahwa ada badai pasir mendekat ke arahnya, membuat ia segera masuk ke dalam rover. Karena tidak sempat pergi menjauh, Griff lalu berniat untuk mengamankan panel surya di rovernya. Sayangnya, satu panel surya yang ia ambil itu malah terbawa ke badai. Saat badai telah berlalu, rover Griff tidak bisa menyala karena panel suryanya rusak. Griff lalu mengambil seluruh barang-barangnya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Terlihat di perjuangan Griff yang seorang diri menyeberangi gurun pasir yang sangat luas dengan persediaan yang minim. Karena sudah tidak kuat lagi, ia terjatuh lemas di atas gurun pasir. Saat Griff terbangun, seekor burung gagak tengah di atas gurun pasir. Griff lalu mengejar burung itu demi mendapat persediaan dari tempat tinggal burung itu. Sayangnya saat diikuti, pemandangan yang ia lihat tetap saja hamparan pasir yang seolah tak berujung. Saat hendak turun, Griff terjatuh. Griff nampaknya sudah sangat putus asa hingga membuatnya mengeluarkan pistolnya dan berniat bunuh diri. Burung itu kembali terbang di atas Griff dan mengurungkan niat Griff untuk bunuh diri. Griff segera bangkit dan mengejar kembali burung itu yang rupanya membawa Griff ke tempat yang lebih baik. Di sana Griff melihat dataran yang hijau subur sangat berbeda dengan gurun pasir yang selama ini ia temui. Ia lalu menembak burungnya dan menjadikannya sebagai santapan. Griff lalu melanjutkan perjalanannya di hutan itu hingga menemui sebuah sungai. Di sana Griff membersihkan dirinya sebelum kembali berjalan. Griff masuk dan mendapati sebuah camp yang nampaknya sudah tidak berpenghuni lagi. Griff masuk ke sebuah pondok yang di depan pintunya terduduk mayat seorang anak kecil. Di dalam pun Griff melihat pemandangan yang sama, yaitu mayat-mayat yang bergeletakan di dalam pondok. Griff mengabarkan melalui radionya bahwa sudah 58 hari sejak Premfaya dan harusnya Monty sudah berhasil memanen ganggangnya. Saat tengah berbicara, Griff melihat ada anak kecil. Sayangnya anak kecil itu kabur membuat Griff akhirnya harus mengejarnya. Setelah berhasil menemukan anak itu, Griff menyapanya dengan sebutan Nablida. Namun sayangnya anak itu rupanya telah meletakkan jebakan yang kemudian membuat kaki Griff tersangkut. Anak itu langsung menghampiri Griff dan berniat membunuhnya karena ia berpikir Griff adalah Flamekeeper. Saat pisaunya mengenai tubuh Griff, ia terkejut karena darah Griff berwarna hitam dan ia menyadari bahwa Griff juga seorang Nablida. Anak kecil itu lalu berlari meninggalkannya. Singkat cerita, Griff berhasil melepaskan diri dari jebakan itu dan kembali ke pondok untuk segera menjahit luka di kakinya dengan peralatan yang dia bawa. Malam harinya saat Griff tengah beristirahat, ia terbangun dan menyadari bahwa barang-barangnya tidak ada di tempat semula, termasuk pistolnya. Ia lalu melihat anak kecil tadi dan segera beranjak dari tempat tidurnya untuk bersembunyi. Esok harinya, Griff ke sungai dan kembali bertemu dengan anak kecil kemarin yang sedang menangkap ikan. Griff lalu meminta anak itu mengajarinya menangkap ikan, namun anak itu langsung berlari setelah melihat Griff. Griff lalu memohon agar anak itu mengembalikan barang-barangnya, namun anak itu tidak memperdulikan Griff. Griff lalu duduk dan memasukkan kakinya yang terluka ke dalam air. Dari kejauhan, anak kecil itu rupanya memperhatikan Griff yang sedang melukis. Sadar bahwa seseorang mengintainya, Griff lalu segera berkemas dan pergi. Ia rupanya meninggalkan lukisan anak kecil itu di batu tempat ia duduk tadi. Anak kecil itu lalu mengambil lukisan dan tersenyum melihatnya. Adegan berlanjut 6 tahun kemudian, di mana anak kecil bernama Maddie sudah besar bahkan bisa mengendarai rover Griff.
Ia kini hidup bersama Griff. Mereka bertahan hidup dengan ikan yang ada di sungai dan buah beri di kebun. Di sebuah malam, Griff nampaknya bercerita mengenai Skyripa dan Bangker di kuil. Medi mengatakan bahwa Skyripa itu pasti akan membantu semua orang keluar dari kuil. Medi juga turut sedih karena Griff tidak ikut teman-temannya yang pergi dengan roket ke angkasa. Griff mengatakan bahwa ia tidak sedih karena jika ia ikut maka ia tidak akan bertemu dengan Medi. Adegan beralih di The Art, di mana Echo dan Raven tengah belajar bertarung. Monty lalu mengabarkan bahwa sup ganggangnya telah siap. Di ruang makan, Monty lalu membagikan supnya kepada Echo, Raven, Harper, dan Bellamy. Bellamy meminta Emory untuk berhenti dengan pekerjaannya dan Raven mengatakan bahwa radiasi masih menghalangi sinyal mereka, jadi mereka masih tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya di bumi. Namun Raven yakin bahwa mereka bisa hidup di mana saja karena radiasi bumi sudah lewat beberapa tahun lalu. Setelah selesai makan, Raven ingin meningkatkan sinyal mereka, sementara Bellamy menyarankan agar mereka mencari cara untuk turun ke bumi. Sayangnya apa yang Bellamy katakan membuat Raven sedih karena ia telah memikirkan hal itu selama 6 tahun dan belum menemukan solusinya. Atas kesalahan Bellamy itu, ia memilih konsekuensi untuk menggantikan Murphy. Bellamy lalu membawakan sup untuk Murphy dan mendapat serangan tiba-tiba dari Murphy. Bellamy lalu meladeni Murphy untuk berlatih hingga akhirnya Murphy terpojok di jendela. Murphy lalu meminta Bellamy untuk melihat apa yang ia lihat dan saat Bellamy melihat, mereka terkejut karena mereka melihat sebuah kapal luar angkasa yang ada di atas bumi. Bellamy dan yang lain lalu mengamati kapal itu sementara Raven mencari informasi mengenai kapal itu. Raven menjelaskan bahwa mereka bisa saja mematikan radio di kapalnya. Murphy lalu berniat menyalakan lampu untuk meminta bantuan kepada kapal itu. Emory lalu menahannya dan perdebatan terjadi di sana. Hingga Echo melihat sesuatu terjadi dengan kapal itu. Mereka melihat kapal angkasa itu menurunkan sebuah kapal lain. Raven berpendapat bahwa itu adalah kapal pengangkut, membuatnya langsung meminta Emory mengaktifkan radionya. Raven meminta bantuan kepada kapal itu dan memberitahukan posisinya. Sayangnya tidak ada respon dari mereka. Kapal angkasa itulah yang kemudian dilihat Griff di part sebelumnya. Griff lalu membawa Medi kembali ke pondok dan meminta Medi bersembunyi di lubang yang tidak akan ditemukan siapapun, hingga Griff tahu siapa yang datang. Setelah memastikan Medi tidak akan pergi dari lubangnya, Griff memberikan pistolnya dan berpesan bahwa jika Medi menembak maka mereka akan tahu keberadaan Medi. Adegan berlanjut saat Griff memantau kapal angkasa itu. Ia melihat seorang wanita berseragam keluar dari kapal diikuti oleh puluhan anak buahnya. Wanita itu diketahui bernama Dioza, yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan desa dari pintu ke pintu sekaligus membersihkan hutan untuk mencari tahu siapa yang mereka hadapi di sana. Semua anggota mereka berseragam lengkap dan membawa senjata masing-masing. Singkatnya, Griff mengisi amunisinya dan mendadak mendengar suara tembakan. Ia bergegas kembali ke pondok dan mendapati Medi tengah dikepung oleh 2 orang religius. Griff lalu menembak seorang prajurit yang hendak menembak kaki Medi dan mengatasi satu prajurit yang lain. Mendadak prajurit yang sudah ia tembak masih hidup dan menangkap Griff. Medi bangun dan menembak orang itu. Di tempat lain, Dioza bersama anak buahnya yang lain mendengar suara tembakan dari arah Jensen dan Bainis, membuat McCree segera menanyakan kabar mereka. Karena tidak ada respon, Dioza berkesimpulan bahwa mereka tidak sendirian di bumi. Sementara itu, di stasiun The Ark, Raven dan timnya berniat untuk meminta bantuan kepada kapal angkasa yang ada di dekat mereka, agar mereka bisa turun ke bumi. Monty khawatir jika mereka tidak bersedia membantu, bahkan membahayakan nyawa mereka semua. Beralih ke Raven dan Murphy yang tengah bersiap dengan pakaian angkasa mereka. Di lain tempat, Echo khawatir apa yang akan terjadi di bumi, terlebih ia telah diasingkan. Bellamy menjamin Echo akan hidup dengan aman di bumi karena Octavia pasti akan memaafkannya. Keduanya lalu mengambil ranselnya dan segera keluar. Echo terlihat membawa pedangnya sebelum ia keluar. Beralih ke bunker di mana Octavia dan semua orang tengah menyaksikan pertarungan antara 2 orang yang entah apa tujuannya. 46 hari setelah Prime Fire,
Di bunker terlihat Octavia tengah berlatih bertarung bersama Miller. Tak lama Indra datang membawakan perlengkapan yang harus dipakai Octavia karena para delegasi sudah berkumpul. Di perjalanan, Octavia bertemu dengan Nila yang kemudian memberi hormat kepadanya. Nila lalu memberikan sebuah buku temuannya kepada Octavia dan mengatakan bahwa ia tahu Bellamy menyukai buku-buku semacam itu. Setelah berterima kasih, Octavia dan Indra lalu kembali melanjutkan perjalanan. Kedatangan mereka rupanya disambut oleh Gaia yang kemudian menahan Indra. Gaia nampaknya tidak menyetujui Octavia menjadi komandan karena Octavia berdarah merah. Indra mengatakan bahwa Octavia lah yang telah menyelamatkan Indra dan semua orang, sementara komandan Gaia yang berdarah hitam justru dapat membakar mereka semua. Adegan beralih ke meja, para delegasi berkumpul, mendiskusikan pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Saat tengah berdiskusi, mereka mendengar suara ketukan dari atas menandakan bahwa ada seseorang di luar bunker yang mengetuk pintu bunker. Ken dan Abby lalu bersiap dengan pakaian mereka dan berniat keluar karena Abby yakin bahwa itu adalah Griff. Sayangnya pintu bunker tidak bisa terbuka. Ken menyadari bahwa jika bangunan di atas bunker itu runtuh, maka Griff tidak bisa masuk ke bunker dan mereka tidak bisa keluar dari bunker itu. Beralih ke ruang utama di mana Octavia dan Indra bersama Abby, Ken, Jaha dan Cooper mendiskusikan cara untuk mereka keluar dari bunker. Jaha menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk keluar dari bunker, apalagi membuka pintu bunker yang tertimbun bertonton puing menara. Tak hanya itu, Cooper juga menjelaskan bahwa persediaan makanan yang ada di dalam bunker tidak mencukupi mereka semua lebih dari 5 tahun. Karena di awal dasar perhitungannya adalah 5 tahun untuk mencukupi makanan sebanyak 1.200 orang. Octavia merasa Cooper menyalahkannya atas hal itu karena Octavia yang membagi bunker kepada 1.200 orang. Cooper lalu pergi dan Jaha menjelaskan bahwa solusinya adalah pengurangan populasi lagi. Octavia pun menyudahi rapat itu. Ken dan Abby rupanya setuju dengan Jaha bahwa bunker mereka kelebihan orang untuk bertahan lebih dari 5 tahun. Sayangnya Octavia menyanggah mereka dengan mengatakan bahwa ia tidak menyelamatkan orang-orang untuk membiarkan mereka bunuh diri. Akhirnya mereka sepakat untuk memperlakukan jatah setengah. Ken lalu makan bersama Jaha dan Ethan. Mereka membahas mengenai Griff sebelum akhirnya Ethan meminta jatah makanan lagi. Ken berniat memberikan jatah makanannya, namun Jaha menahannya dan mengatakan kepada Ethan bahwa Ethan harus terbiasa dengan jatah makan setengah seperti yang lain. Jaha lalu mengajak Ethan ke kamar. Cooper datang menghampiri Jaha dan mengatakan bahwa ia mendapatkan solusi untuk menambah makanan. Namun Jaha memintanya untuk menjelaskannya besok pagi. Di meja lain, Jackson mendiskusikan penyakit Abby yang masih belum hilang meskipun sudah mandi es. Jackson mengatakan bahwa ia dan Ken khawatir dengan kondisinya, namun Abby meminta Jackson untuk tidak mendiskusikan keadaannya dengan Ken. Obrolan mereka terhenti karena Cooper mendadak jatuh dan mengalami kejang. Rupanya itu memang rencana Cooper untuk mengambil alih ruang makan. Ia telah bekerja sama dengan beberapa rekannya untuk menjarah ruang makan itu. Di luar, Grounder menjadi emosi dan berusaha memaksa masuk ke ruang makan. Ken yang sempat dipukul dan pingsan akhirnya kembali sadar dengan kondisi telah terikat bersama Abby. Cooper lalu datang dan menjelaskan bahwa mereka akan tetap hidup meskipun secara tidak adil, karena para Grounder tidak akan bertahan. Cooper menahan Ken dan Abby karena ia menyimpan dendam kepada keduanya yang mengakibatkan ayah dan suaminya terapung di angkasa. Abby lalu menanyakan bagaimana Skycrew yang masih ada di luar ruang makan. Cooper mengatakan bahwa ia menunggu saat yang tepat untuk menyerang Grounder dan memastikan teman-temannya di luar tidak mati. Abby lalu menjelaskan proses mati karena kelaparan yang terjadi bertahap dan tidak cepat. Cooper menyalahkan Abby yang telah membuka pintu dan membuat mereka berbagi bunker dengan 12 klan. Beralih ke Jaha yang baru saja selesai membacakan dongeng untuk Ethan yang kini sudah tertidur. Nila datang dan menanyakan rodanya kepada Jaha. Tak lama para Grounder datang dan memaksa Skycrew berlutut. Jaha memerintahkan Nila dan Ethan untuk segera bersembunyi di bawah ranjang sementara dia akan menanyakan apa yang telah terjadi. Perkelahian pun terjadi antara Jaha dan Grounder itu hingga Octavia datang dan menghentikan perkelahian itu.
Indra lalu menjelaskan bahwa Skycrew menutup pintu sekaligus nasib mereka. Octavia lalu meminta Skycrew yang lain selamat untuk segera menyisir dari pintu ke pintu menyelamatkan Skycrew yang lain. Sementara Octavia ingin berbincang dengan Jaha. Jaha lalu menitipkan Ethan kepada Nathan, meskipun Ethan awalnya menolak. Indra lalu memberikan blueprint kepada Jaha dan Jaha mengerti bahwa Indra ingin ia membuka pintu yang tidak bisa mereka buka. Octavia mengatakan bahwa jika Jaha tidak bisa maka mereka semua akan mati. Beralih saat Indra dan Gaia datang mengabarkan bahwa sektor lain telah dikuasai oleh beberapa kawanan dan kekerasan semakin menyebar demi bertahan hidup. Gaia mengatakan bahwa tanpa adanya komandan sejati yang menyatukan mereka, maka sebenarnya mereka berada dalam perang klan dan akan selalu begitu. Jaha lalu mendapat solusi untuk mengotak-atik sistem listrik di level C, yaitu di ruang pertanian yang berhasil dikuasai Skycrew. Octavia lalu menanyakan kondisi di level D yang rupanya 5 klan tengah mencari Skycrew. Octavia lalu meminta Nila untuk merubah penampilan Jaha menjadi grounder. Octavia lalu membagi tugas bersama Gaia di mana ia akan membawa Jaha ke generatornya, sementara Gaia mengeluarkan sebanyak mungkin orang dari level D. Octavia lalu melepaskan simbol-simbol komandan yang ia pakai sebelum menjalankan rencananya. Rencana pun dimulai saat Gaia dan Indra mengalihkan massa ke arah lain. Saat Octavia dan Jaha hendak beraksi, mereka tertahan kawanan grounder yang datang. Di sana Octavia lalu menyadari bahwa Jaha memiliki luka serius di perutnya dan mereka tidak punya dokter. Jaha lalu meminta Octavia untuk bergerak cepat. Singkatnya Octavia dan Jaha sampai di ruang generator dan tidak butuh waktu lama untuk Jaha menemukan generator itu. Octavia khawatir karena setelah mereka mendapatkan sektor pertanian, namun masih tetap ada banyak orang di dalam bunker. Jaha meyakinkan Octavia bahwa akan selalu ada solusi. Jaha lalu mulai bekerja, namun kondisinya yang lemas mengakibatkannya terjatuh lemas. Beralih ke Jackson yang datang bersama seorang Skycrew lain untuk memberikan makan kepada Ken dan Abby. Jackson menjelaskan bahwa hampir semua orang setuju dengan pembajakan ruang pertanian itu, dan ia tidak bisa mengumpulkan massa untuk menyerang balik. Abby mengingatkannya agar tidak melakukan sesuatu yang bodoh, namun obrolan mereka terpaksa diakhiri karena penjaga meminta Jackson untuk segera pergi. Abby lalu mengatakan bahwa ia harus minum obat dan obatnya ada di tasnya. Di ruang generator, Jaha berhenti dengan tugasnya yang hanya tinggal menyambung sebuah kabel. Jaha menjelaskan bahwa suka atau tidak, Octavia adalah Skycrew, dan jika Jaha menyambung kabel itu membuat pintu terbuka, maka semua grounder yang ada di luar akan masuk membunuh semua Skycrew di dalamnya. Jaha lalu meminta Octavia untuk membuat para grounder menyerah dan hanya menghukum orang yang bersalah, dan Jaha akan menyelesaikan tugasnya itu. Octavia mengatakan bahwa para grounder itu tidak akan mendengarkannya. Jaha menjelaskan bahwa Octavia harus membuat mereka mendengarnya karena Octavia tak perlu jadi komandan untuk memerintah. Jaha lalu mengingatkan Octavia dengan pengapungan ibunya yang dilakukan Jaha membuat Octavia tersulut emosi. Namun akhirnya Octavia setuju dengan saran Jaha dan meninggalkan walkinya sebelum ia meninggalkan Jaha. Di lain tempat, Ken berbicara dengan Abby. Ken mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Abby. Ken lalu menanyakan apakah Abby pernah menyesali perbuatannya yang telah membuka pintu bunker untuk menyelamatkan Ken. Abby mengatakan bahwa ia tidak pernah menyesali hal itu. Mendadak terdengar suara pintu yang dibuka paksa. Cooper lalu meminta pemain gitar untuk bermain lebih kencang. Jackson melihat pistol di saku celana Cooper dan berniat mengambilnya, namun Cooper pergi sebelum Jackson sempat mengambil pistol itu. Benar saja, di luar para grounder berusaha membuka paksa pintu ruang pertanian. Tak lama Octavia datang dan mengatakan kepada Indra bahwa ada sesuatu yang lain harus dia lakukan. Ia lalu maju menghadapi kawanan grounder itu dan mengatakan bahwa ia bisa membuka pintu itu untuk mengambil kembali pertaniannya dan orang-orang tak bersalah di dalamnya. Beberapa dari mereka yang tidak setuju lalu menyerang Octavia. Dengan mudah Octavia membunuh mereka semua. Ia lalu meminta yang lain memilih apakah mereka One Crew atau musuh dari One Crew.
Mereka yang tidak setuju dengan Octavia kembali maju dan menyerang Octavia. Sayangnya, semua orang yang maju akhirnya bisa dikalahkan Octavia, hingga beberapa yang tersisa sudah kehilangan nyali untuk melawan, dan memilih tunduk kepada Octavia. Octavia lalu memberikan kabar kepada Jaha untuk membuka pintunya. Setelah pintu terbuka, Octavia dan Grounded masuk untuk menangkap dalang di balik pengkhianatan Scarecrow. Cooper bergegas masuk ke ruang Ken dan Abby dan berniat bunuh diri. Untungnya Octavia datang tepat waktu dan melemparkan pedangnya yang kemudian memotong jari Cooper. Setelahnya, Octavia membawa Ken, Abby, dan Jackson untuk menolong Jaha. Abby mengatakan bahwa luka Jaha bukan hanya darah melainkan empedu. Saat Abby berniat membantu Jaha, Jaha bangun dan mengatakan bahwa Abby tidak perlu menyelamatkannya. Jaha lalu meminta Octavia untuk menjaga Ethan. Ken akhirnya menuntun Jaha ke nafas terakhirnya. Adegan berlanjut saat Indra dan Gaia menghampiri Octavia di ruang utama. Indra mengatakan bahwa orang-orang Octavia menunggu keadilan, dan Octavia harus segera membersihkan diri serta memakai jubah bajanya. Gaia menahan mereka lalu ia mengungkapkan bahwa ia telah mempercayai Octavia sebagai pemimpin. Gaia mengatakan bahwa Octavia harus dibiarkan tampil dengan cipratan darah musuh di wajahnya. Di luar, orang-orang yang bersalah telah dikumpulkan termasuk Delphi yang mencuri selimut. Tak lama Octavia keluar dan mengatakan bahwa hukuman bagi mereka yang melawan One Crew adalah mati. Uniknya Octavia menerapkan peraturan Conclave di mana mereka akan bertarung melawan satu sama lain untuk menyelamatkan hidupnya. Octavia lalu menjatuhkan pedangnya dan mereka pun mulai bertarung. Rupanya peraturan itu menjadi peraturan tetap di bunker hingga 6 tahun kemudian. Di akhir part ini, diperlihatkan bahwa Octavia dan semua orang di bunker menyaksikan pertarungan. Rupanya Ken ada di dalam pertarungan itu setelah pertarungan terakhir berhasil membunuh semua musuhnya. Diyoza bersama seluruh anak buahnya tengah menyisir hutan mencari anggotanya yang hilang. Mereka mendengar suara teriakan dari kejauhan dan langsung bergegas mendatanginya. Di sana mereka menemukan anggotanya yang tewas. Tak lama kawanan Diyoza datang dan mengendam-endam untuk memastikan lingkungan sekitar mereka aman. Salah seorang prajurit ceroboh dan mengekspos dirinya membuat Griff dengan mudah menembaknya. Tidak butuh waktu lama untuk Diyoza menemukan posisi Griff. Dengan senjatanya, McCree melumpuhkan musuh hanya dengan sekali tembakan. Griff segera mengajak Maddie untuk berlari. Diyoza lalu memerintahkan McCree untuk menangkapnya dan diinterogasi. Dia juga menyuruh Shaw untuk mengambil medkit di kapal mereka. Shaw nampaknya tidak setuju dengan itu. Sempat terjadi perdebatan kecil antara Diyoza dan Shaw sebelum akhirnya Diyoza meninggalkan Shaw. Adegan beralih ke angkasa di mana roket Raven telah sampai di Eligius 4 dan akan segera menambatkan diri. Raven berpendapat bahwa kapal itu adalah sebuah kapal penambang. Monty menjelaskan bahwa mereka menambang asteroid atau planet yang bisa dihuni. Dimulai dengan Bellamy, mereka lalu keluar untuk segera mencari bahan bakar roket. Sesampainya di dalam, alarm di kapal rupanya berbunyi setelah mendeteksi kedatangan tamu tak diundang. Raven menahan Emory pergi dan memintanya untuk melakukan pengecekan roket. Murphy berniat menemani Emory, namun Emory menolaknya karena hubungan mereka sudah tidak harmonis seperti dulu. Bellamy lalu menenangkan Murphy dan meminta Harper untuk membantu Emory, sementara sisanya akan mencari bahan bakar. Mereka lalu menemukan sebuah ruangan yang bertuliskan bahwa para tahanan tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya. Mereka menyadari bahwa usaha penambangan di angkasa membutuhkan banyak pekerja, namun mereka tidak berpikir jika masih ada tahanan di dalam kapal itu. Raven lalu memimpin kawan-kawannya dan menuju ke anjungan. Di ruang database, Raven meminta bantuan Monty untuk mematikan alarm sebelum mereka bekerja, mencari letak hidrazin yang mereka cari. Namun kapal itu tidak menggunakan hidrazin sebagai bahan bakarnya, melainkan hidrolium. Namun Raven yakin pasti ada hidrazin yang mereka simpan. Tak butuh waktu lama, Raven akhirnya menemukan apa yang dia cari. Tidak hanya itu, Monty pun menemukan lasercom yang dimanfaatkan kapal Eligius sebagai sarana komunikasi mereka.
sehingga mereka bisa tetap berkomunikasi dengan lancar dengan penduduk yang ada di bumi. Mereka lalu mendengarkan obrolan Diyoza dan kawanannya di bumi. Diyoza dan kawanannya terdengar tengah mengejar orang di hutan. Raven menebak bahwa mereka memburu orang-orangnya, namun Bellamy belum dapat memastikan itu. Di hutan, Griff dan Maddie masih berusaha menjauh dari religious prisoner, hingga akhirnya Griff yang terluka sudah tidak kuat untuk berlari. Griff lalu memasukkan Maddie ke sebuah lubang untuk bersembunyi. Tak lupa Griff juga memberikan Maddie sebuah pistol. Setelahnya, Griff segera bergegas menjauh untuk menarik perhatian. Di sisi lain, Bellamy dan yang lain terus mendengarkan komunikasi mereka, hingga akhirnya McRae berhasil menangkap seorang wanita yang menurutnya agresif dan cantik. Bellamy lalu memutuskan untuk segera turun dari angkasa. Griff lalu dibawa McRae ke camp Diyoza. Diyoza lalu menanyakan ada berapa kawanan Griff, namun Griff memilih untuk diam, membuat McRae lalu memukulnya. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan perimeter untuk berjaga-jaga. Shaw mengatakan kepada Diyoza bahwa Griff adalah satu-satunya petunjuk bagi mereka dan memilih McRae untuk menjaganya adalah ide yang buruk. Diyoza mengingatkan Shaw bahwa Griff telah membunuh 4 anak buahnya dan Shaw memaklumi respon Griff karena mereka juga telah merebut rumahnya. Seorang perempuan lalu menghampiri Diyoza dan mengabarkan bahwa alarm sensor gerak di kapal mereka menyala, namun ia belum bisa memastikan apa penyebabnya. Shaw dan Diyoza masuk menghampiri Griff yang terikat. Shaw menghentikan McRae yang terlihat memukuli Griff. Diyoza lalu menghentikan perkelahian keduanya dengan memerintahkan McRae membawa satu tim untuk mencari teman-teman Griff. Diyoza lalu melihat tetesan darah di bawah kursi Griff yang berwarna hitam. Shaw mengeceknya dan menjelaskan bahwa itu adalah perubahan darah seperti yang terjadi pada Ligius III. Diyoza menyadari bahwa hal itulah yang membuat Griff bisa bertahan hidup di bumi. Diyoza lalu meminta anak buahnya untuk membawakan medkit. Diyoza lalu mengajak Griff berbincang mengenai kembalinya ia ke bumi dan penyerangan yang dilakukan Griff. Griff yang hanya dia membuat Shaw mengatakan bahwa mungkin Griff tidak bisa berbahasa Inggris. Diyoza mengatakan bahwa Griff bisa bahasa Inggris, namun ia bersikap seolah ia tidak bisa. Diyoza juga rupanya memperhatikan arah mata Griff yang selalu memperhatikan walkinya saat para pasukan patroli melapor. Diyoza mengubah rencananya untuk langsung membunuh siapapun yang timnya temukan. Adegan beralih ke Murphy, Monty, dan Echo yang tengah membawa bahan bakar roket menelusuri lorong sambil berbincang. Echo menarik keduanya ke sebuah ruangan yang berisi tahanan yang dibekukan dan dapat dibangunkan sewaktu-waktu. Monty lalu masuk ke dalam ruangan itu dan menyadari bahwa ada ratusan tahanan di sana. Murphy dan Echo langsung mengajak Monty untuk segera mengisi bahan bakar roketnya. Setelah Monty dan yang lain pergi, terlihat seorang tahanan terbangun dari tidurnya. Singkatnya, Monty dan tim berhasil menemui Harper dan Emory di roket. Echo meminta Monty menangani pengisian bahan bakarnya karena ia akan mengingatkan Bellamy dan Raven. Di ruang database, Raven dan Bellamy mengecek log kapten untuk mencari informasi mengenai 300 tahanan yang diketahui ada di dalam kapal. Raven lalu menemukan sebuah rekaman video saat kapal diambil alih oleh Diyoza dan anak buahnya, di mana kekacauan terjadi dalam video itu. Dari video itu, Raven tertarik untuk mencari tahu Cryo. Mendadak seorang tahanan Cryo datang menyerang Bellamy dari belakang. Melihat Cryo itu yang belum mati, Bellamy lalu mengambil kabel dan mencekik lehernya hingga tewas. Bellamy bersama Raven dan Echo masuk ke ruang Cryo dan melihat ratusan tahanan beku di sana. Tak lama, Murphy datang dan mengajak mereka untuk membunuh semua tahanan di sana dan segera pergi. Raven mengatakan bahwa seluruh sistem Cryo itu dibajak hingga ke intinya dan membuat Cryo itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Echo membenarkan pendapat Murphy untuk membunuh seluruh tahanan itu yang bisa saja mendarat di bumi dan menjadi musuh mereka. Perdebatan sempat terjadi membahas strategi mereka mengenai pasukan tahanan itu. Echo lalu menyarankan agar Raven membuat sebuah sistem yang bisa membunuh tahanan Cryo dari jarak jauh. Raven menyanggupinya meskipun terlihat sulit. Setelah semua sepakat dengan rencana itu, Raven pun mulai bekerja. Kembali ke camp Diyoza di mana Shaw menghampiri Griff dan memberinya minum.
Shaw lalu mengajak Griff berbicara meskipun pada akhirnya Shaw hanya bercerita kisahnya sendiri karena Griff yang tetap diam. Cerita Shaw terhenti saat anak buah Diyoza melalui radio mengabarkan bahwa mereka menemukan seorang yang baru saja keluar dari gua dan siap untuk mereka tembak. Griff akhirnya buka suara untuk memohon kepada Diyoza agar tidak menembak anak kecil itu. Saat Griff mengatakan bahwa ia hanya berdua saja di hutan, Diyoza tidak percaya dan memberi perintah kepada anak buahnya untuk menembak anak itu. Saat anak buah Diyoza mengabarkan posisi mereka, Griff menjelaskan kepada Diyoza bahwa itu adalah ladang berburu mereka dan ada banyak jebakan di sana yang bisa membunuh anak buah Diyoza. Griff menambahkan bahwa jika Diyoza melepaskan anak kecil itu, Griff akan memberitahu apapun yang Diyoza butuhkan. Diyoza lalu menarik mundur semua anak buahnya. Tak lama mereka melaporkan adanya perangkap beruang yang hampir saja mengenai mereka. Diyoza lalu meminta mereka untuk segera kembali. Diyoza berterima kasih kepada Griff yang jujur. Diyoza lalu duduk di depan Griff dan menanyakan bagaimana dunia hancur. Di angkasa, Raven menjelaskan kepada Bellamy bahwa ia harus tetap tinggal di sana untuk menghancurkan Cryo. Karena bagaimanapun ia mencari cara, Cryo itu tidak bisa dihancurkan dari jarak jauh. Raven meyakinkan Bellamy bahwa ia telah melatih Emory untuk membawa mereka semua turun, terutama Bellamy yang harus mencari Octavia. Di akhir diskusi itu, Raven menjelaskan bahwa ada sebuah kapsul yang bisa ia manfaatkan untuk kabur dari sana. Meskipun dengan berat hati, Bellamy terpaksa merelakan Raven untuk tetap di sana. Bellamy menjelaskan kepada teman-temannya bahwa seorang harus tetap tinggal untuk mengatasi masalah teknis dan itu harus Raven. Ia juga menjelaskan bahwa Raven memiliki kapsul cadangan yang bisa ia gunakan untuk kembali ke bumi. Murphy memilih untuk tetap tinggal di kapal menemani Raven. Singkatnya, Bellamy dan tim telah meluncur ke bumi sementara Murphy menghampiri Raven yang sedang memantau dari jendela. Raven lalu bertanya mengapa Murphy di sana karena ia mengatakan kapsul peluncuran kepada Bellamy agar Bellamy bisa meninggalkannya sendirian di tempat itu. Itu berarti bahwa Raven dan Murphy akan terjebak di angkasa. Adegan lalu berlanjut saat Emory akhirnya berhasil mendaratkan kapal angkasa di bumi dengan selamat. Echo mengatakan bahwa mereka harus segera bergegas mencari tempat sembunyi dari orang-orang yang bisa datang setelah melihat pendaratan mereka. Saat mereka keluar, mereka rupanya telah dikepung oleh kawanan Diyoza. Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak bertarung dan hanya ingin berbicara. Sementara itu di markas Diyoza, Griff tengah menceritakan semua masa lalunya di stasiun Daar hingga perangkat akibat elit dan cerita Griff terhenti saat Diyoza mendapat kabar dari anak buahnya yang menangkap 5 orang lagi. Diyoza merasa bahwa ia telah dibohongi oleh Griff. Diyoza lalu memukuli Griff. Shaw menahan Diyoza dan mengatakan bahwa Griff telah bekerja sama dengannya. Diyoza lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyamakan posisi dengan membunuh 4 dari 5 orang yang telah ditangkap. Saat anak buah Diyoza hendak menembak mereka, Medi datang dan menembaki semua prajurit Diyoza. Medi rupanya mengenali Bellamy dan mengatakan bahwa Griff tahu Bellamy akan datang. Dari Medi mereka tahu bahwa Griff masih hidup dan sedang membutuhkan bantuan. Medi juga mengatakan bahwa ia akan menjelaskan bagaimana teman-teman mereka masih ada di bunker. Namun mereka harus segera pergi dari sana sebelum anak buah Diyoza yang lain menyergap mereka. Terlihat McCree telah memasang belenggu di leher Griff yang bisa menyetrumnya. Diyoza memintanya menyetrum Griff untuk memastikan Griff tidak berbohong kepadanya. Beberapa kali Griff disetrum hingga akhirnya Rover Griff datang. Rupanya Medi membawa Bellamy ke markas Diyoza untuk menyelamatkan Griff. Bellamy yang tidak bersenjata itu lalu mengatakan bahwa ia akan membunuh 283 orang jika mereka tidak mencapai kesepakatan. Bellamy lalu menunjukkan cangkir bertuliskan Bested milik Diyoza sebagai bukti bahwa ia tidak main-main dengan ancamannya. Di tempat lain, Gaia membuka pertarungan orang yang telah melakukan kejahatan terhadap One Crew, di mana satu di antaranya adalah Ken. Setelah dibuka, keempat petarung itu segera mengambil senjata mereka masing-masing dan mulai bertarung. Jackson terlihat cemas dan menghampiri Miller untuk menanyakan Abby. Di dalam ruangan, Abby terkunci dan berusaha mengatakan bahwa ialah yang bersalah, bukan Ken.
kembali ke pertarungan di mana hanya tersisa Ken dan seorang Grounder. Grounder itu berhasil melukai punggung Ken, membuat Ken terjatuh. Ken lalu mengambil kapak di dekatnya dan bangkit untuk membalas serangan Grounder itu. Akhirnya Ken menang dari pertarungan itu. Sayangnya Octavia belum memberikan kebebasan kepada Ken dan memutuskan bahwa Ken harus kembali bertarung esok hari. Sementara itu di markas Diyoza, seorang mengabarkan kepada Diyoza melalui walkinya bahwa mereka tidak bisa mengakses cryo dan kapsulnya. Bellamy menjelaskan bahwa tidak akan terjadi apapun dengan para tahanan Diyoza jika mereka bersepakat. Diyoza lalu menanyakan kesepakatan apa yang Bellamy tawarkan. Bellamy menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Diyoza dan kawanannya untuk menggali bunker, dan setelahnya mereka akan membagi lembah menjadi dua agar mereka bisa tetap hidup. Adegan selanjutnya memperlihatkan Bellamy yang menghampiri Griff di kapal Diyoza dan saling berpelukan. Bellamy mengatakan bahwa Maddie aman bersama yang lain. Bellamy menjelaskan bahwa mereka membuat kesepakatan dan kini mereka siap untuk membuka bunker. Sementara itu di kapal induk, Raven masih bekerja untuk mencari tahu informasi lebih mengenai cryo. Ia lalu mendapat informasi mengenai Chairman Diyoza yang pernah bekerja di Navy SEAL. Murphy bingung bagaimana ia bisa menjadi seorang pahlawan perang hingga menjadi pemberontak di atas kapal tahanan. Raven mengatakan bahwa Diyoza berubah menjadi teroris pemimpin kawanannya, pengeboman, serta menjadi kriminal yang paling dicari di seluruh dunia. Mendadak Raven dan Murphy mendengar suara Bellamy dari lasercam. Bellamy mengabarkan bahwa ia berhasil mencapai kesepakatan dengan Diyoza, lalu ia menjelaskan kondisinya yang membuat Raven harus membunuh tahanan cryo. Bellamy juga mengabarkan bahwa lasercam itu merupakan saluran terbuka dari Diyoza dan kawanannya pun bisa mendengarkan mereka. Raven terlihat tidak percaya Griff masih hidup dan senang bisa mendengar kembali suaranya. Di ruang kendali, Diyoza dan kawanannya tengah mendengarkan obrolan aliansi barunya itu. Diyoza meminta Shaw untuk menyiapkan kapalnya karena mereka akan segera terbang menuju bunker. Dia rupanya berniat merebut Dr. Abby dari bunker dan membawanya naik ke Eligius untuk dimanfaatkan. Adegan berlanjut ke bunker di mana Octavia menghampiri Ken dan memintanya jujur siapa yang sebenarnya mencuri obat itu. Namun Ken malah menjawab bahwa ia tidak mau bertarung. Octavia mengatakan bahwa jika Ken tidak ingin bertarung maka Ken akan mati. Saat Octavia pergi meninggalkannya, Ken mengingatkan Octavia bahwa ia telah kehilangan arahnya dan dia sudah diam terlalu lama. Ken lalu mengatakan bahwa kekuatan tanpa belas kasihan adalah hal yang sia-sia, dan Octavia masih belum terlambat untuk mengakhiri hal itu. Adegan lalu berlanjut saat Indra mengantar Ken masuk menemui Abby. Ken langsung memeluk Abby dan Indra menjelaskan bahwa Ken menolak bertarung lagi. Sementara Indra telah memastikan Ken akan melawan orang yang lebih lemah hari ini. Indra meminta Abby bisa memujuk Ken. Abby lalu mengakui pencurian obat yang ia lakukan dan ia tidak mau Ken harus mati karena kesalahan yang ia perbuat. Indra rupanya telah mengetahui hal itu lalu menjelaskan bahwa satu-satunya cara agar mereka selamat adalah dengan kemenangan Ken. Indra lalu memberikan waktu 1 menit untuk keduanya berdiskusi. Abby mengatakan bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah bertahan hidup. Ken mengatakan bahwa itu hanya alasan mereka atas peristiwa yang telah mereka biarkan terjadi, dan Ken benar-benar tidak ingin kembali bertarung membunuh orang. Abby memujuk Ken bahwa Ken harus bertarung karena Abby tidak ingin kehilangannya. Sebelum pergi, Ken lalu meminta Abby berjanji agar Abby tidak akan mengaku dan menjadikan pengorbanan Ken sia-sia. Ia juga meminta Abby berjanji tidak lagi mengonsumsi pilnya. Keduanya kembali berpelukan dan Ken bergegas meninggalkan Abby. Kembali ke angkasa di mana Raven menemukan misi dari 4 Eligius yang ada di database mereka. Anehnya Raven sama sekali tidak bisa mengakses misi Eligius 3. Saat tengah membahasnya, alarm berbunyi dan Raven menjelaskan bahwa Diyoza berusaha meretas kembali sistemnya dari bawah.
Murphy menjadi panik dan meminta Raven untuk mencabut kabel dan membunuh 300 tahanan yang beku itu. Namun Raven meminta Murphy untuk tetap tenang karena ia bisa mengatasi masalah itu. Murphy berniat mengabarkan hal itu kepada Bellamy karena mereka bisa saja kembali diserang. Namun Raven mengatakan bahwa Murphy tidak perlu melakukan itu karena ia pasti bisa menangani masalah tersebut. Murphy pun akhirnya meletakkan kembali laser comnya. Adegan kembali ke bunker di mana Ken sedang berhadapan dengan seorang Grounder disaksikan oleh semua orang. Gaia telah membuka pertarungan namun Ken tetap diam, membuat Grounder itu geram dan mengatakan bahwa Ken harus melawannya agar salah satu dari mereka bisa hidup. Hingga akhirnya Grounder itu beberapa kali memukul dan mengayunkan pedangnya ke Ken. Namun Ken tetap diam. Octavia pun mengambil pedangnya dan mulai menyerang Ken. Octavia hampir saja membunuh Ken sebelum akhirnya bunker itu dijebol dari atas. Indra berusaha menarik Octavia dari arena, namun Octavia melihat seorang turun dari atas yang rupanya Bellamy. Octavia pun langsung memeluknya. Tak lama Griff turun disusul oleh Diyoza dan McCree. Sebelum memulai evakuasi, Indra membawa Griff untuk bertemu dengan ibunya. Diyoza lalu memastikan jumlah orang yang akan diangkat. Bellamy mengatakan 1.200 orang, namun Octavia mengatakan bahwa hanya tinggal 814 orang. Diyoza lalu mengabarkan jumlah itu ke Shaw yang masih berusaha mendapatkan kembali sistem cryo di Eligius. Shaw mengatakan bahwa orang yang meretas itu adalah orang yang sangat cerdas dan dia akan terus berusaha mendapatkan kembali sistem itu. Adegan lalu kembali ke kapal induk Eligius di mana Raven tengah memeriksa ruang cryo. Mendadak sebuah tabung terbuka membuat Raven panik dan ternyata Murphy yang ada di dalam tabung itu. Setelah Raven keluar, Murphy mengejarnya dan mengatakan ada apa dengan Raven. Raven mengatakan bahwa ia hanya takut tidak bisa mencabut kabel untuk membunuh cryo itu. Murphy, ia akan melakukannya. Indra membawa Griff menemui Abby dan menjelaskan bahwa Ken masih hidup. Abby langsung memeluk Griff seolah tak percaya. Griff mengatakan bahwa mereka harus segera keluar. Terlihat McCree dan Diyoza mulai mengeluarkan mereka dimulai dari Octavia. Setelah berada di tanah, Octavia melihat sekelilingnya yang sudah jauh berbeda dari terakhir kali ia lihat. Berlanjut saat Miller keluar dan memeluk Bellamy di luar. Ia lalu menyadari bahwa Miller masih bersenjata. Bellamy lalu berbicara dengan Octavia bahwa kesepakatannya adalah tidak bersenjata, namun Octavia menganggap bahwa bukan kesepakatannya. Bellamy lalu mengajak Octavia berbicara berdua di sebuah tempat. Bellamy menanyakan bagaimana pertarungan di bunker bisa terjadi. Octavia mengatakan bahwa 6 tahun bukan waktu yang singkat dan semuanya telah berubah. Mereka punya banyak hal yang harus dibicarakan, namun tidak sekarang, karena Octavia mengatakan bahwa ia tidak mempercayai orang itu. Bellamy mengatakan bahwa mereka punya keuntungan atas orang-orang itu, membuat Octavia penasaran keuntungan macam apa yang Bellamy punya. Adegan beralih saat Ken dan Abby keluar dari bunker dan dipantau oleh Diyoza dan McCree. Diyoza mengatakan kepada anak buahnya bahwa Abby adalah dokter yang akan mereka bawa. Adegan beralih saat Diyoza menghampiri Shaw yang bekerja sangat lama. Shaw mengatakan bahwa gadis itu sangat cerdik dan berhasil mengantisipasi semua jenis serangan darinya. Diyoza akhirnya meminta Shaw untuk membuka seluruh pintu pendaratan agar penyusup itu mati. Di angkasa, Raven dan Murphy yang tengah bermain bola tiba-tiba panik karena mengetahui bahwa Diyoza mencoba membunuh mereka dengan menghisap oksigen. Mereka lalu sepakat untuk membuka 300 cryo tahanan itu agar mati bersama mereka. Sayangnya aksi Raven dan Murphy itu diketahui oleh Shaw dan Diyoza, membuat Diyoza kembali meminta Shaw menutup pintunya. Di angkasa, Raven dan Murphy menghadapi ancaman serius karena sekarang mereka berhadapan dengan ratusan tahanan yang bangun. Griff membawa Ken dan Abby menjauh dari kerumunan untuk mengamankan keduanya. Saat tengah berdiskusi mengenai lembah yang akan mereka gunakan untuk menyelamatkan diri, mereka mendengar suara ledakan. Griff meminta mereka berdua untuk tetap di sana sementara ia akan menghampiri sumber ledakan. Diyoza menjelaskan alasannya meledakkan air mancur itu hingga akhirnya Bellamy datang bersama kawanannya menanyakan apa yang Diyoza lakukan. Diyoza meminta Bellamy memanggil temannya dan saat Bellamy mengontak Raven, tidak ada jawaban dari Raven.
Dioza menjelaskan bahwa perjanjian mereka batal, namun ia juga tidak ingin ada yang terluka. Griff kemudian datang membuat Dioza langsung menanyakan Abby. Octavia lalu mengatakan bahwa Abby adalah dokter kawanannya dan mereka tidak bisa membawa Abby. Mendadak Abby datang bersama Ken menyerahkan diri. Abby menjelaskan bahwa ia akan menyerahkan diri tanpa perlawanan, namun Ken harus ikut bersamanya. Setelah Abby dan Ken dibawa ke kapal Dioza, Dioza menjelaskan bahwa lembah akan menjadi milik kawanannya dan selama kawanan Octavia tidak masuk ke kawasan itu, mereka akan aman. Sementara itu Raven dan Murphy akan mereka jadikan tawanan. Dioza lalu menarik mundur semua pasukannya, namun si Bunka terlihat masih berada di tempat dengan senjatanya. Mendadak sebelum si Bunka mundur, ia menembakkan senjatanya yang mengenai Octavia dan beberapa orang lain. Indra segera menolong Octavia sementara kapal Dioza sedang bersiap untuk kembali mengudara. Di kapalnya, Dioza lalu memberi perintah kepada Shaw untuk meluncurkan 2 rudal panas ke arah kerumunan, sehingga antisipasi atas kebodohan si Bunka tadi. Shaw sempat menahan Dioza karena rudal yang mereka punya bukan dirancang untuk mengebom manusia, melainkan menghancurkan asteroid. Dioza menjelaskan bahwa karena ulah si Bunka, musuh mereka itu bisa saja kembali menyerang kawanannya. Shaw yang terus berusaha mengelak dari perintah Dioza membuat McCree menodongkan pistolnya. Shaw mengatakan bahwa jika ia mati maka mereka semua akan mati, karena dirinya lah yang mengendalikan pesawat itu. Namun akhirnya Shaw menuruti perintah Dioza setelah Dioza mendesak Shaw. Sayangnya rudal itu tidak bisa diluncurkan dan Shaw berpikir bahwa itu adalah ulah Raven. Dioza lalu memberi perintah untuk menangkap Raven, membuat Shaw segera menerbangkan kapalnya. Mendadak McCree menembak si Bunka sebelum ia duduk di kursinya. Di luar, Octavia menyesal telah mempercayai Bellamy. Octavia pun mengumumkan bahwa mereka akan berperang sekarang. Beberapa mayat telah terbungkus setelah penyerangan si Bunka kemarin. Miller kemudian datang ke sana. Griff lalu bertanya apa yang tengah direncanakan. Griff mengikuti Miller dan melihat sekawanan orang sudah berbaris untuk berperang. Di depan, Bellamy menghadang Miller yang hendak pergi dan menanyainya hendak kemana. Miller tetap diam dan akhirnya Griff sadar bahwa mereka berencana untuk mendatangi lembah. Griff lalu menanyakan rute mana yang hendak Miller tempuh karena dia lebih tahu daerah lembah. Di tempat lain, Octavia bersama beberapa orang tengah mendiskusikan rute mereka hingga Miller datang membawa Griff dan Bellamy. Saat Griff dan Bellamy hendak menjelaskannya, Octavia tidak bersedia mendengarkan mereka. Hingga akhirnya Bellamy memohon agar Octavia mendengarkannya lebih dulu sebelum pergi. Griff mengatakan bahwa lembah itu adalah rumahnya dan ia pun sangat ingin kembali ke sana. Namun perjalanan yang akan Octavia tembus sangatlah beresiko. Griff menjelaskan bahwa rute laut atau rute terpendek yang akan mereka ambil beresiko besar diterpa badai pasir yang sudah terkristalisasi dari Prime Fire dan bisa membawa pecahan kaca yang bisa mencabik-cabik tenda bahkan mereka sendiri. Sementara jika mereka mengambil rute yang lebih jauh, mereka akan kehabisan persediaan makanan yang hanya tersisa 6 hari saja. Perdebatan pun terjadi mengenai pendapat Griff itu. Dan akhirnya Octavia memilih untuk tetap melakukan perjalanan dengan rute terpendek, karena hanya lembah itu yang bisa memberikan makanan bagi mereka dan harus mereka rebut. Bellamy dan Griff akhirnya memilih ikut bersama kawanan itu, mengingat Raven dan Murphy sedang dalam bahaya. Rupanya dari monitor di kapal, Shaw dan Dioza melihat kawanan Octavia yang berjalan menuju lembah Selau. Hal itu membuat Dioza berniat mengaktifkan kembali rudalnya. Ia meminta Shaw memaksa Raven memberitahunya kode peluncuran itu, atau McCree yang akan melakukannya. Di dalam rumah, Ken mendengarkan obrolan kawanan Dioza dan mengatakan bahwa One Crew tidak mengetahui Dioza punya rudal yang bisa membunuh mereka semua. Sementara itu Abby melihat sketsa Medi yang rupanya Abby ketahui itu adalah lukisan Griff. Tak lama Dioza dan Vincent datang. Dioza mengatakan bahwa mereka bisa memiliki kamar Griff itu selamanya jika mereka tetap setia. Dioza lalu meminta Vincent menjadi pasien pertama untuk Abby. Ken bertanya alasan Vincent dipakaikan belenggu.
Dioza hanya mengatakan bahwa beberapa di antara mereka tidak bisa mengendalikan nafsunya. Vincent mengatakan jika roh jahatnya keluar, Ken bisa menarik pelatuk pada alat yang Dioza berikan. Abby lalu meminta tas yang ia bawa sebelumnya yang berisi peralatan medis, namun Dioza mengatakan bahwa semua yang Abby butuhkan ada di ruangan itu. Ken lalu meminta agar mereka melihat lebih dulu keadaan Raven dan Murphy sebelum mereka mulai bekerja sama dengan iming-iming Ken karena memberikan informasi mengenai Octavia. Dioza mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan pengkhianat. Mendadak Dioza menyetrum Vincent yang tiba-tiba mengambil pisau bedah. Dioza berpesan selama mereka menjauhkan tangan dan kaki mereka dari mulut Vincent, mereka akan aman. Beralih ke kawanan One Crew yang terlihat sedang beristirahat karena hari telah malam. Griff dan Bellamy yang memisah dari rombongan One Crew membicarakan mengenai kekuatan One Crew yang telah kehilangan 400 anggota mereka. Bellamy lalu menyamakan kekuatan mereka dengan Griff yang bisa bertahan hidup sendirian selama ini. Tiba-tiba Miller berteriak meminta pertolongan medis dan tampak menggendong seorang rekannya. Griff mengatakan bahwa ia bisa membantu, namun Cooper menahannya hingga akhirnya Octavia mengizinkannya. Miller menjelaskan bahwa mereka baru saja berpencar untuk menyisir lingkungan sekitar, hingga mereka menemukan temannya itu tiba-tiba berteriak. Saat didekati, terlihat ada yang bergerak dari dalam perut orang itu. Mereka lalu membawa pria itu ke dalam tenda dan Griff menduga bahwa apa yang dialami pria itu berkaitan dengan makanan yang Miller berikan. Cooper dan Octavia tidak setuju karena jika memang asalnya dari makanan, maka mereka semua akan merasakan hal yang sama. Bellamy lalu menemukan luka di kaki Obika dan sebuah lubang kecil di sana. Griff menyadari bahwa itu berasal dari pasir dan berusaha menghentikan Octavia, namun tentu saja Octavia tidak bisa dihentikan. Octavia justru mengatakan jika sampai esok hari Obika tidak membaik, maka ia sendiri yang akan menghentikan penderitaannya. Adegan beralih ke Raven yang tengah disiksa oleh McCree dan Shaw yang berusaha mendesak Raven untuk memberitahunya kode peluncuran rudal. McCree yang geram lalu mengguyur badan Raven dengan air dan berniat untuk menyetrumnya kembali. Shaw segera mengambil alat setrum di tangannya dan mengatakan bahwa ia yang akan mengatasi Raven. McCree keluar dan kembali masuk membawa Murphy yang sudah terikat. Ia langsung menodongkan pisaunya ke leher Murphy dan menanyakan Kodiak, tahanan Cryo yang dibunuh Echo beberapa hari yang lalu. Shaw yang tidak tahan lagi akhirnya menodongkan pisaunya ke McCree dan memaksanya segera keluar beserta yang lain. Setelah mereka keluar, Shaw mengatakan bahwa dialah yang mengunci sistem persenjataan mereka. Shaw lalu menjelaskan bahwa dia terpaksa mengunci rudal itu dan menjadikan Raven alasannya agar Dioza dan kawanannya tidak membantai habis musuh saat itu. Tak hanya itu, Shaw juga punya rencana untuk mengeluarkan mereka dengan berpura-pura berhasil mendapatkan kembali rudalnya. Namun rencana itu pasti akan membahayakan kawanan One Crew. Raven lalu sadar bahwa dari rekaman kapten yang ia lihat di part sebelumnya, ia melihat Shaw yang sengaja dibiarkan hidup oleh Dioza agar Shaw bisa menerbangkan pesawatnya. Maka dari itu Raven meminta Murphy juga percaya jika Shaw akan membantu mereka. Raven mengatakan bahwa ia punya rencana lain. Beralih ke Dioza yang menghampiri Abby dan Ken untuk menanyakan diagnosa Abby atas Vincent. Abby menjelaskan bahwa dugaannya adalah tumor paru dilihat dari adanya bintik-bintik hitam di paru-parunya. Penyakit itu akan sulit disembuhkan karena membutuhkan pemeriksaan menyeluruh. Dioza mengatakan bahwa itu bukan kanker dan 13 orang lain menderita gejala yang sama dengan Vincent. Dioza lalu membuka kotak yang ia bawa dan mengatakan bahwa Abby akan menemukan hasil setelah meneliti pemeriksaan menyeluruh dari dokter sebelumnya. Dioza menjelaskan bahwa ia membutuhkan dokter yang bagus dan Ken mengatakan bahwa ada seorang lain yang seperti Abby di bunker. Dioza khawatir karena setiap orang di bunker itu dilatih untuk membunuh. Obrolan mereka lalu terhenti saat McCree masuk dan meminta waktu untuk berbincang dengan Dioza. McCree rupanya meminta izin untuk membunuh Shaw dan telah menodongkan pistol kepadanya, namun Dioza melarangnya. Mendadak McCree mendapat kabar dari walkinya bahwa seseorang tahanan baru saja kabur dari pintu belakang.
Di hutan, Murphy yang sedang berlari kalang kabut mendadak dikejutkan oleh Echo. Setelah aman, Echo lalu memanggil yang lain untuk keluar. Murphy menjelaskan bahwa ia mempunyai rencana dengan Raven untuk segera memperingatkan One Crew mengenai rudal yang akan diluncurkan dari kapal milik Diyoza. Murphy menambahkan bahwa mereka harus berada dalam jangkauan radio untuk mengabarkan kepada One Crew. Kembali ke Gagarin, di mana Shaw dan Raven tengah melancarkan aksi mereka dengan membuka rudal. Shaw menjelaskan kepada Diyoza dan beberapa anak buahnya bahwa ia melepaskan Murphy untuk melepas rudal dan ia juga masih memasang belenggu di leher Murphy, sehingga mereka bisa melacak keberadaannya, entah untuk membawa Murphy kembali masuk atau membiarkan Murphy membantu mereka menemui musuh. Diyoza memuji kerja bagus Shaw dan meminta anak buahnya membawa kembali Raven ke dalam sel. Saat rovernya melaju menjauh, mendadak Murphy tersetrum. Murphy akhirnya memilih untuk ditinggal teman-temannya, sementara mereka harus melanjutkan perjalanan menuju daerah jangkauan radio. Emory rupanya memilih untuk menemani Murphy di hutan. Adegan kembali ke kemah One Crew di mana Griff dan Bellamy masih menjaga Obika. Mendadak badai pasir tengah bergerak ke arah mereka yang membuat Octavia meminta seluruh pasukannya untuk kembali bergerak. Bellamy lalu mengingatkan bahwa mereka terjebak di antara badai pasir dan serangga parasit. Mereka kembali masuk ke tenda saat mendengar Obika menjerit. Obika berteriak meminta agar Griff mengeluarkan parasit itu dari perutnya dan mendadak perut Obika pecah mengeluarkan cacing-cacing parasit. Bellamy langsung meminta semua orang keluar dari sana dan Griff langsung meminta Indra membakar semua cacing itu yang masih ada di dalam tenda. Octavia rupanya terinfeksi cacing itu. Griff, Bellamy, dan Indra langsung membawa Octavia ke tenda lain dan mengatasinya. Sementara Cooper diminta untuk mengambil medkitnya. Saat Griff mulai membelah tangan Octavia, Bellamy mendapat kontak dari Monty yang mengabarkan bahwa Gagarin memiliki pengintai di udara dan mereka sedang mempersiapkan rudal untuk segera diluncurkan ke arah mereka. Bellamy menanyakan bagaimana kawanannya bisa bersembunyi dari pengintai itu. Monty lalu menjelaskan bahwa berdasarkan informasi Murphy, mereka punya pengintai di dalam Gagarin, dan One Crew punya celah untuk segera menyelamatkan diri. Griff dan Bellamy ingin mereka semua untuk mundur, namun Octavia mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur karena mereka harus merebut lembah. Kembali ke Gagarin di mana Shaw telah mengunci target rudalnya dan tak lama kemudian Diyoza memberi perintah untuk meluncurkan rudal itu. Rudal pun melesat ke perkemahan One Crew dan Diyoza yakin tidak ada yang selamat dari ledakan itu. Rupanya pasukan One Crew itu sudah masuk ke badai pasir. Adegan berlanjut keesokan harinya di mana McCree menemui Ken dan Abby di ruangan mereka bersama dua anak buahnya. McCree lalu meminta kedua penjaga itu untuk membawa Ken. Rupanya Ken dibawa menemui Diyoza di luar. Diyoza mengatakan bahwa ia tidak berhasil membunuh Octavia karena ia melihat semua kawanannya meringkuk di atas Octavia di tengah badai pasir yang tidak mungkin ia tembus. Diyoza lalu mengajak Ken minum bersama sambil duduk dan berbincang. Rupanya Diyoza ingin mengorek informasi mengenai Octavia dari Ken. Sementara itu di gurun pasir, Miller melaporkan kepada Octavia bahwa ada 12 orang tewas termasuk Obika. Tak hanya itu, Griff juga melaporkan bahwa Indra sepertinya mengalami gangguan pada paru-parunya akibat serpian kaca yang masuk. Octavia akhirnya meminta Cooper membunyikan tanda mundur. Octavia berterima kasih kepada Griff yang telah menyelamatkannya. Bellamy menghampirinya dan mengatakan bahwa Octavia yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Bellamy membenarkan Octavia bahwa One Crew memang kuat sama seperti pemimpinnya. Octavia lalu memeluk Bellamy dan setelah mengungkapkan rasa senangnya karena Bellamy masih bertahan hidup, tak lama sebuah rover datang dan keluar Maddie dari dalam yang langsung berlari dan memeluk Griff. Echo pun keluar dan langsung disambut oleh Bellamy yang kemudian menciumnya. Octavia dari kejauhan melihat hubungan kakaknya dengan Echo yang terakhir ia usir dari bunker. Dibuka saat Griff tengah mengobati kembali luka Octavia.
Octavia lalu menyatakan kekagumannya kepada Maddie yang bisa bertahan hidup 6 tahun selama radiasi di bumi dan bertanya apa rahasianya. Griff mengatakan bahwa Maddie juga memiliki nablida sintesis sama sepertinya setelah Griff membagikan sumsum tulangnya kepada Maddie. Tak lama Cooper datang memanggil Octavia untuk kembali bertugas. Selepas Octavia pergi, akhirnya diketahui bahwa Griff berbohong mengenai asal-usul nablida Maddie. Hal itu dilakukan Griff karena jika semua orang tahu Maddie seorang nablida asli, maka mereka akan berusaha menggantikan Octavia dengan Maddie. Dan Griff tidak akan membiarkan Maddie ikut dalam perebutan kekuasaan itu, apalagi saat perang. Di luar, Octavia bingung karena semua orang terlihat tidak menghiraukannya. Cooper menjelaskan bahwa kabar kekalahan Wankru di gurun sudah menyebar. Cooper khawatir akan terjadi pemberontakan lagi terhadap kekuasaan Octavia. Echo datang dan mengatakan bahwa ia hanya ingin berterima kasih karena Octavia telah menyelamatkan orang-orangnya. Namun Octavia menjawab bahwa Azgeda hanya sebuah memori karena sekarang hanya ada Wankru. Dan Octavia memberi waktu 24 jam kepada Echo untuk segera pergi dari sana, karena pengusirannya 6 tahun yang lalu masih berlaku. Saat berusaha membicarakan Echo kembali, terdengar suara trompet peringatan, dan mereka melihat Gagarin di atas mereka. Semua orang langsung bergegas masuk ke bunker, sementara Bellamy menolak masuk bunker jika tidak dengan Echo. Terlihat Gagarin menurunkan beberapa kontainer yang rupanya berisi makanan dan telah dipasangi pengeras suara di atasnya. Diyoza menawarkan perdamaian dengan mereka yang mau meninggalkan Wankru dan bergabung bersamanya di lembah untuk kehidupan yang lebih baik. Octavia lalu merusak pengeras suara itu. Di lembah Valley terlihat Ken dan Diyoza tengah makan bersama. Tak lama beberapa penjaga masuk dan Diyoza menjelaskan bahwa mereka harus menyiapkan tempat bagi para pembelot. Hal itu Diyoza lakukan karena ia memikirkan jumlah orangnya yang menjadi petani dan teknisi. Ken menambahkan bahwa beberapa anak buah Diyoza diperkirakan akan mati akibat virus misterius yang menyerang. Omongan Ken membuat McCree langsung menodongkan pistolnya kepadanya. Diyoza menenangkan McCree dengan mengatakan bahwa Abby tengah berusaha mencari obat untuk penyakit itu. McCree mengatakan bahwa Ken sebenarnya tengah membagi kekuatan mereka. Diyoza lalu menyatakan bahwa dalam perang, kemenangan terhebat adalah yang tidak melakukan pertempuran. Di bunker, Octavia tengah mengadakan rapat bersama beberapa orang. Mereka sadar bahwa pesan yang Diyoza sampaikan berasal dari informasi yang Ken berikan mengenai kelemahan Wankru. Mendadak, Griff datang bersama beberapa temannya yang mengingatkan bahwa daripada memikirkan pembelot akan lebih baik jika mereka kembali mencari jalan ke lembah Valley. Mereka membawa Monty yang mempunyai solusi untuk melumpuhkan pengintai langit Gagarin. Octavia juga memerintahkan Cooper untuk menembak siapapun yang mencoba menyerang mereka. Setelah selesai, Bellamy mengajak Griff mendiskusikan Octavia. Namun di luar, Griff melihat Maddie tengah berbicara bersama Gaia. Griff langsung bergegas menghampiri Maddie. Rupanya Gaia mendiskusikan taktik perang Wankru dengan musuh dan Maddie memberikan informasi mengenai musuh mereka. Gaia mengajak Maddie untuk bergabung bersama Wankru untuk berlatih perang. Namun Griff mengatakan bahwa Maddie bukan Wankru, melainkan orang Shallow Valley. Gaia berpikir bahwa Premfaya tidak menyisir lembah itu sehingga Maddie bisa selamat. Namun Maddie meluruskan bahwa Griff yang telah membagi sumsum tulang belakangnya kepada Maddie, dan itulah alasannya ia bisa bertahan hidup. Griff lalu mengajak Maddie menjauh dari Gaia. Adegan beralih saat Bellamy menghampiri Octavia dan Cooper yang sedang berlatih. Sembari bertarung, Bellamy mengatakan bahwa jika Echo pergi maka Bellamy akan ikut karena Echo bukan lagi musuh mereka. Octavia lalu menjelaskan bahwa Echo adalah penyebab Kina dan Ilian mati. Juga orang yang menyebabkan Octavia hampir mati di tebing. Bellamy lalu meninggalkan pedang dan Octavia di ruang itu. Bellamy menghampiri Echo yang tengah berkemas. Bellamy menjelaskan bahwa mereka akan pergi bersama seperti biasanya. Perdebatan pun terjadi antara keduanya karena Echo berpikir Octavia membutuhkan Bellamy
karena Octavia tengah menghadapi musuh yang tidak bisa dikalahkan, apalagi Diyoza mempunyai Ken yang bisa dijadikan ladang informasi. Octavia tiba-tiba masuk dan meminta Echo untuk memata-matai orang yang membelot. Echo setuju dengan idenya, karena dengan begitu maka Diyoza akan berpikir bahwa One Crew tetap bersatu dan kuat, membuat Diyoza tidak akan lagi mempercayai Ken. Di gua, Emory berusaha membantu Murphy untuk melepaskan kalung kejutnya, namun hal itu justru membuat keduanya tersetrum. Emory mengatakan bahwa ia butuh alat yang lebih lengkap dan beberapa sarung tangan yang ada pada kapsul BK. Murphy menolak ide itu karena jika mereka kembali ke atas, maka sinyal belenggu itu akan kembali online dan kawanan Diyoza akan menemukannya. Rupanya Emory ingin Murphy yang pergi sendirian. Di camp Diyoza, McCree dan beberapa prajurit menemukan titik lokasi Murphy yang kembali muncul di monitor. Mereka pun langsung bergegas untuk memburunya. Echo yang sedang berkemas dikejutkan oleh kedatangan Tarik dan Katrina yang rupanya berniat mengajak Echo untuk membelot dari Wanku bersama yang lain. Di sisi lain, Monty yang tengah bersama Bellamy menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengakses sistem pengintai langit milik Gagarin, karena hal itu hanya bisa dilakukan dari dalam. Bellamy menyemangati Monty dan memintanya untuk mencoba lagi. Echo kemudian datang dan mengabarkan bahwa banyak orang yang berniat membelok terlihat dari keputusasaan di wajah mereka. Bellamy lalu mengajak Echo untuk membelot bersama karena Monty juga butuh bantuan dari dalam. Monty lalu melepas sebuah flash drive yang akan diisi kode akses perangkat. Adegan beralih ke Nila yang menghampiri Grip dan Maddie yang sudah tertidur. Keduanya lalu berbincang santai hingga akhirnya keduanya membahas api dan asal-usul Nablida di tubuh Maddie. Tiba-tiba terdengar suara dari luar membuat keduanya lalu bergegas keluar. Gaia mendadak membius Nila dari belakang dan mengatakan bahwa ia bermaksud melindungi Nablida terakhir. Rupanya Gaia dan Nila telah mengetahui Maddie adalah Nablida asli yang bisa mereka jadikan komandan. Grip meminta agar Gaia tidak menanamkan api ke tubuh Maddie karena Maddie hanya seorang anak kecil. Grip lalu meminta Gaia untuk pergi sebelum Nila sadar dan melihatnya. Setelah Nila sadar, Nila meminta maaf kepada Grip dan mengatakan bahwa seorang Nightblood bisa memecah belah One Crew. Grip meminta waktu hingga pagi dan ia akan memberitahu Octavia sendiri kebenaran itu. Beralih ke kapsul BK, di mana Emory telah mendapat perlengkapannya untuk melepaskan belenggu kejut Murphy. Keduanya sembari berbincang mengenai hubungan mereka yang kandas. Rupanya Murphy cemburu karena Emory selalu melibatkan Raven dalam tugasnya, seolah Emory tidak lagi membutuhkan Murphy. Mendadak Murphy menanyakan seberapa banyak bahan bakar yang mereka punya dalam kapsul BK. Di sisi lain, Bellamy dan Echo masuk mengabarkan bahwa mereka tidak mendapat nama-nama pembelot, namun mereka punya rencana yang lebih baik untuk membantu Monty yang tidak bisa meretas sistem pengintai langit Gagarin dari bunker. Bellamy lalu menunjukkan flash drive yang diberikan Monty dan Echo yang akan memberikannya kepada Raven. Monty lalu memodifikasi gelang Echo yang sudah dimasukkan flash drive. Setelah mereka pergi menyisakan Bellamy dan Echo, Bellamy terlihat mengkhawatirkan Echo. Echo meyakinkan Bellamy bahwa apapun yang terjadi, mereka akan kembali lagi. Beralih ke Grip yang tengah berkemas dan rupanya hendak membawa Maddie untuk pulang ke Shallow Valley, karena di sana tidak akan ada yang peduli dengan darah Maddie dan Maddie tidak akan terancam di sana. Maddie menolak karena ia sangat menggemari Octavia, dan lagi pula jika Grip ke sana maka Grip akan dibunuh di Diyoza. Sementara itu, McCree bersama dua rekannya tengah menelusuri hutan untuk memburu Murphy. Seorang rekan McCree yang mengarahkan mereka masuk ke dalam gua karena merasa Murphy bersembunyi di sana. Ketiganya pun masuk dan radar mereka kembali membaca titik posisi Murphy. Saat McCree meminta mereka untuk berpencar, seorang rekannya melihat ada benda yang terkubur lalu menyadari bahwa itu adalah bom dari Hydrazine. Gua itu pun meledak bersama ketiga orang itu. Dari kejauhan, Murphy dan Emory rupanya memantau ketiganya dan memastikan bahwa mereka tepat sasaran.
sebelum akhirnya merayakan keberhasilan mereka itu dengan bersenang-senang. Setelah selesai, mereka mendengar suara Megri yang memanggil Murphy. Emori menyarankan agar mereka menyandera Megri saja. Kembali ke polis di mana Griff dan Maddie mendengar ada suara yang datang. Di luar, mereka melihat Echo dan Bellamy yang sedang berdua. Griff lalu menghampiri Bellamy dan mengajak Bellamy ikut membelot bersama mereka. Griff berusaha menjelaskan bahwa keberadaan mereka di sana tidak aman dan menyadari bahwa Maddie tidak ada di tempatnya semula. Griff pun langsung bergegas mencari Maddie. Sementara Griff dan Bellamy mencari Maddie, Echo menghampiri Tarik dan Katrina untuk mengajak mereka segera pergi dari polis, mengikuti Gagarin yang datang. Griff dan Bellamy tiba-tiba mendengar suara tembakan yang mengarah ke para pembelot yang sedang berlari menuju Gagarin. Bellamy dan Griff menemukan bahwa Cooper yang melakukan penembakan itu atas perintah Octavia. Di ruangannya, Maddie datang menemui Octavia dan berkata bahwa ia ingin memberitahu Octavia. Singkat cerita, Griff dan Bellamy menemui Maddie dan Octavia yang sedang berada di arena, di mana Octavia mengangkat Maddie menjadi One Crew dan akan mendapat latihannya mulai besok. Griff khawatir dengan Maddie, namun Octavia mengatakan bahwa Maddie akan aman bersamanya dan begitu juga rahasia Griff. Octavia lalu menghampiri Bellamy yang langsung menanyakan apa yang Octavia lakukan dengan menembaki One Crew yang membelot. Rupanya Octavia membuat pemberontakan itu seolah sungguhan dengan memberi perlawanan kepada mereka yang membelot. Di Gagarin, Echo membawa Katrina dan mencoba menutup luka tembak Katrina. Seorang penjaga bernama Parker menggeledah satu persatu orang tersebut termasuk Echo. Gelang yang telah Monty modifikasi lalu diambilnya. Tak lama Diyoza dan Ken bersama beberapa penjaga datang menghentikan Parker. Sementara Ken menghampiri Echo dan Katrina, Diyoza menjelaskan bahwa hingga kawanannya memastikan mereka semua aman, mereka akan dipasangi belenggu kejut. Setelah semua orang pergi, Echo mengambil flash driver yang rupanya sudah ia masukkan ke dalam lubang peluru di tubuh Katrina. Dan film pun bersambung.